Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah bisnis, mau itu warung kopi di dekat rumah kita atau perusahaan teknologi raksasa, bisa ngambil keputusan yang tepat? Hari ini kita bakal bongkar toolkits atau perangkat yang mereka pakai namanya ekonomi manajerial. Ini bukan cuma sekedar teori yang jelimet loh, tapi ini adalah panduan praktis buat bikin keputusan bisnis yang cerdas. Oke, biar jelas ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa itu ekonomi manajerial? Terus, kita cari tahu tujuan utama sebuah perusahaan itu apa. Abis itu, kita bakal bedah konsep laba, lihat perannya di ekonomi secara luas, dan terakhir, gimana semua ini relevan di era yang serba berubah kayak sekarang. Siap? Yuk kita mulai. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal jawab pertanyaan paling fundamental, sebenarnya alat apa sih yang dipakai para manajer buat milih jalan terbaik di tengah banyaknya pilihan yang sulit dalam bisnis? Nah, ini dia intinya. Coba bayangin, mau nentuin harga produk, mutusin buat buka cabang baru, atau sekedar ngatur budget iklan. Semua bisnis, gede atau kecil, pasti ngadepin tantangan yang sama. Gimana caranya milih opsi yang paling efisien dan paling untung? Dan inilah jawabannya. Ekonomi manajerial itu pada dasarnya kayak jembatan. Jembatan yang nyambungin antara teori-teori ekonomi yang kadang terdengar abstrak dengan keputusan-keputusan bisnis yang harus diambil di dunia nyata. Tujuannya cuma satu, efisiensi. Jadi titik mulanya itu selalu dari sebuah masalah. Atau ya, sebuah keputusan yang harus dibuat. Kita harus investasi di mesin baru nggak ya? Berapa orang tim marketing yang harus kita rekrut tahun ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang disebut masalah pengambilan keputusan manajerial. Buat mecahin masalah tadi, kita butuh alat kan? Alat yang pertama adalah teori ekonomi. Ini yang ngasih kita fondasi. Misalnya, prinsip dasar soal permintaan dan penawaran dari mikroekonomi, atau gimana tren inflasi dari makroekonomi bisa ngaruh ke bisnis kita. Tapi teori aja yang nggak cukup. Kita butuh data. Disinilah alat kedua masuk. Ilmu pengambilan keputusan. Pakai alat canggih kayak ekonometrika, kita bisa loh menganalisis data penjualan di masa lalu buat ngeramal permintaan di masa depan. Keren kan? Terus gimana semua ini nyambung? Coba deh bayangin alurnya gini. Kita mulai dari sebuah masalah di paling atas. Terus kita ambil alat dari teori ekonomi dan ilmu pengambilan keputusan. Kedua alat ini kita gabungin dalam satu disiplin ilmu, yaitu ekonomi manajerial. Hasil akhirnya, kita bisa nemuin solusi yang optimal. Oke, sekarang toolkitnya udah siap. Pertanyaan selanjutnya, toolkit ini mau kita pakai buat apa sih? Apa tujuan akhir dari semua analisis dan keputusan yang kita buat? Menurut teorinya, sebuah perusahaan atau bisnis itu ada karena dua alasan utama. Pertama, buat ngubah bahan mentah jadi produk atau jasa yang berguna. Dan kedua, buat ngelakuin itu semua dengan cara yang lebih efisien dan murah daripada kalau tiap prosesnya dilakukan sendiri-sendiri di pasar bebas. Dan dari semua aktivitas itu, tujuan utamanya jelas banget. Bukan cuma sekedar jalan atau bertahan, tapi untuk memaksimalkan nilai atau kekayaan perusahaan. Ini nih bintang penunjuk arah buat setiap keputusan yang diambil seorang manajer. Tunggu dulu, apa sih nilai itu? Ini bukan cuma soal berapa duit yang ada di kas hari ini ya. Nilai perusahaan itu konsepnya ngelihat ke depan. Ini adalah total dari semua laba yang diharapkan bakal didapat perusahaan di masa depan yang nilainya kita tarik ke hari ini. Nah, karena nilai perusahaan itu sangat bergantung sama yang namanya laba, yuk kita bedah konsep ini lebih dalam. Soalnya, laba itu ternyata nggak sesimpel yang kita kira. Ternyata, nih ada dua cara buat ngelihat laba. Yang pertama, laba bisnis. Ini yang biasa kita kenal di laporan keuangan. Semua pendapatan dikurangi semua biaya yang benar-benar keluar duit. Tapi ada yang kedua, namanya laba ekonomi. Nah, ini lebih dalam lagi, karena dia juga ngitung biaya yang nggak kelihatan, yaitu biaya implisit. Biaya tersembunyi ini namanya opportunity cost atau biaya oportunitas. Biar gampang, bayangin gini, ada seorang programmer jago dengan gaji 100 juta setahun. Dia mutusin buat resign dan bikin startup sendiri. Nah, gaji 100 juta yang dia lepasin itu adalah opportunity cost-nya. Startup-nya baru bisa dibilang beneran untung secara ekonomi kalau bisa menghasilkan laba di atas 100 juta itu. Dan ternyata ada banyak banget teori soal dari mana datangnya laba ini. Ada yang bilang laba itu imbalan karena berani ambil risiko. Ada juga yang bilang karena inovasi atau karena manajemennya super efisien. Ini nunjukin kalau konsep laba itu sendiri ternyata kompleks banget ya.
Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit ya. Kita lihat gambaran besarnya. Ternyata, laba itu bukan cuma penting buat si pemilik bisnis aja, tapi punya fungsi yang krusial banget buat kita semua dalam sebuah perekonomian. Intinya tuh ada di sini. Coba deh, bayangin laba itu kayak sinyal lampu lalu lintas raksasa buat ekonomi. Dia yang ngasih tahu kemana semua sumber daya, kayak tenaga kerja, modal, bahan baku harus diarahkan. Cara kerjanya simple aja. Kalau sebuah industri, misalnya mobil listrik, lagi untung gede banget, itu artinya lampu hijau. Sinyal buat para investor, ayo taruh modal di sini, dan buat para pekerja, di sini banyak peluang. Sebaliknya, kalau laba di industri lain anjlok, itu lampu merah. Sinyal buat mindahin sumber daya ke tempat lain yang lebih dibutuhkan masyarakat. Nah, di bagian terakhir, yuk kita tarik semua konsep tadi ke dunia sekarang. Karena semua perangkat ekonomi manajerial ini bukan cuma masih relevan, tapi justru makin penting di tengah dunia yang perubahannya cepat banget. Manajer zaman sekarang tuh harus ngambil keputusan di medan yang jauh lebih rumit. Ada globalisasi, di mana saingan bisa datang dari negara mana aja. Ada juga perubahan teknologi yang super cepat, yang bisa bikin model bisnis jadi usang dalam sekejap mata. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup buat kita renungin bareng-bareng. Dengan semua perangkat ekonomi manajerial yang kita punya, gimana caranya para pemimpin bisnis sekarang bisa menavigasi tantangan-tantangan baru kayak kecerdasan buatan, isu keberlanjutan, dan ekonomi digital, supaya bisa terus menciptakan nilai? Inilah arena pertarungan baru bagi para pengambil keputusan.